Om Swastiastu. Di sini saya akan presentasikan Awatara dan Orang Suci. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Gusti Ayu Agurtimarani dengan NIM 25130311012 dengan Prodi Pendidikan Kimia. Adapun pendahuluannya yaitu dalam ajaran Hindu, Awatara dan Orang Suci adalah dua wujud yang saling melengkapi. Keduanya hadir untuk menjaga keseimbangan dunia dan menuntun manusia menuju kebenaran dan kebijakan. Adapun pengertian dari Awatara, kata Awatara berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu awa atau turun dan tara atau melintas. Secara harfiah, berarti turunnya Tuhan ke dunia dalam bentuk jasmani untuk menegakkan dharma dan memulihkan keseimbangan alam semesta. Awatara biasanya merujuk pada penjelmaan Dewa Wisnu, Sang Pelindung, dan pemelihara kehidupan. Adapun fungsi utama Awatara adalah untuk menegakkan kebenaran atau dharma dan menghancurkan kejahatan atau adharma. Selain itu, Awatara juga memiliki fungsi lain, yaitu menuntut umat manusia ke jalan spiritual yang benar, memulihkan keseimbangan antara kekuatan baik dan jahat, memberikan teladan moral dan kebijakan, menumbuhkan kesadaran bahwa Tuhan selalu hadir di setiap zaman. Adapun dasa Awatara, yang pertama adalah Matsya, yaitu penjelmaan ikan penyelamat kitab Weda. Yang kedua ada Kurma, yaitu kura-kura penopang gunung Mandara. Yang ketiga ada Waraha, yaitu babi hutan yang menyelamatkan bumi. Yang keempat ada Narasima, yaitu manusia singa pembasmi keangkuhan. Yang kelima ada Wamana, yaitu Brahmana cebol yang menundukkan Raja Bali. Yang keenam ada Parasurama, yaitu kesatria penegak keadilan. Yang ketujuh ada Rama, yaitu Raja Ayodhya yang menjunjung Dharma. Yang ke-8 ada Krishna, yaitu penuntun spiritual dalam Bhagavad Gita. Yang ke-9 ada Buddha, yaitu sang bijaksana yang menebar welas asih. Dan yang terakhir yaitu Kalki, penunggang kuda putih yang akan datang di akhir zaman. Next, ada makna dari Awatara. Dasa Awatara bukan hanya kisah mitologi, tetapi cerminan evolusi spiritual manusia. Dari ikan hingga manusia sempurna, setiap Awatara melambangkan tahap perkembangan kesadaran. Matsya hingga Narasima menggambarkan tahap biologis evolusi kehidupan. Wamana hingga Rama melambangkan kesadaran moral, Krishna dan Buddha mencerminkan kesadaran spiritual, Kalki melambangkan kebangkitan kesadaran murni di masa depan. Adapun pengertian orang suci. Orang suci atau resi atau mahatma adalah manusia yang telah mencapai kesucian batin dan kebijaksanaan spiritual melalui tape, yoga, dan pengabdian kepada Tuhan. Mereka bukan menjelmaan Tuhan seperti Awatara, tetapi manusia yang berhasil menyatu dengan kesadaran ilahi karena ketulusan dan pengendalian diri. Dan next, adapun ciri-ciri orang suci. Yang pertama, seorang suci ditandai oleh ketenangan batin dan kebijaksanaan tinggi. Hidup sederhana, tidak terkait pada duniawi. Penuh kasih dan welas asih terhadap semua makhluk. Mengajarkan kebenaran tanpa pamrih, rendah hati, sabar, dan jujur. Mereka menjadi contoh nyata bagi manusia bisa mencapai pencerahan tanpa harus meninggalkan dunia. Adapun peranan orang suci, yang pertama, orang suci memiliki peran penting dalam menjaga tatanan spiritual masyarakat, antara lain menjadi penuntun moral dan rohani bagi umat, melestarikan ajaran Weda dan nilai Dharma, menyebarkan kedamaian melalui doa dan ajaran, menjadi penghubung antara manusia dan Tuhan, menginspirasi generasi untuk hidup dalam kebenaran dan kasih. Adapun hubungan Awatara dengan orang suci. Awatara dan orang suci memiliki hubungan yang saling melengkapi, yaitu Awatara adalah Tuhan yang turun untuk menegakkan Dharma, orang suci adalah manusia yang naik menuju Tuhan melalui kesadaran dan kesucian. Keduanya menjadi simbol bahwa Tuhan dan manusia selalu terhubung melalui cinta, kebijakan, dan pengabdian.
Dan terakhir, dari materi ini ada pun kesimpulan. Awatara dan Orang Suci adalah dua jalan menuju tujuan yang sama, menegakkan dharma dan membimbing manusia menuju kesadaran ilahi. Awatara menunjukkan kasih Tuhan yang turun ke dunia, sementara Orang Suci menunjukkan potensi manusia untuk naik menuju Tuhan. Dengan meneladani keduanya, kita belajar bahwa kesejatian hidup bukan diukur dari kemegahan tetapi dari kedalaman cinta, kebijaksanaan, dan pengabdian. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.